تابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأخواتنا وأحبائنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. واتفقوا على أنه يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين بيوم ويومين. واختلفوا فيها زاد على ذلك. فقال أبو حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي يجوز التقديم من أول شهر. وقال مالك وأحمد يجوز التقديم عن وقت الوجوب. Ini satu fasal. Wattafaqu, dan mereka bersepakat, mereka berittifaq atas bahwasanya boleh mensigrahkan fitrah sebelum hari Id. Biyaumin wa yaumaini, sehari dan 2 hari. Wakhtalafu,
fima zada ala dzalik, dan mereka bersepakat. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, yajuzu, boleh mendahulukan fitrah ala syahri Ramadan, atas bulan Ramadan. Dan berkata Imam Syafi'i, yajuzu taqdimu, boleh mendahulukan fitrah min awali syahri Ramadan, dari permulaan bulan Ramadan. Dan berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, la yajuzu taqdimu, tidak boleh mendahulukan fitrah dari waktu wajibnya. Inilah khilaf di dalam bolehkah ngeluarin zakat fitrah lebih dulu dari waktunya. Waktunya fitrah malam takbiran, karena wajib memberi fitrah bagi orang yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Ramadan. Akhir Ramadan sebelum maghrib, awal Ramadan ba'dal maghrib. Jadi kalau orang dapatkan maghrib malam takbiran, lalu dia masih hidup setelah itu, wajib zakat fitrah, karena dia dapatkan akhir Ramadan itu maghrib dan mendapatkan awal Ramadan yaitu liwat maghrib. Jadi manakala orang masih hidup setelah maghrib, yakni sampai sebelum isya, wajib zakat fitrah. Itu wajibnya malam takbiran. Nah, bolehkah lebih cepat dari malam takbiran? Ini khilaf. Jadi wattafaqu, mereka bersepakat atas bahwasanya boleh mensigrahkan fitrah sebelum Id. Boleh disigrahkan sebelum waktunya Id. Yaumun wa yaumaini, sehari atau 2 hari. Jadi sebelum lebaran sehari boleh, sebelum lebaran 2 hari boleh. Ini kesepakatan boleh didahulukan sebelum Id sehari atau 2 hari. Ini sepakat Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, boleh didahulukan sehari atau 2 hari. Ini kesepakatan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, tapi tidak Imam Malik. Nah, kesepakatan mereka itu bermacam-macam. Wa qala Abu Hanifah wa ikhtalafu fiha, dan mereka berselisih, berbeda pendapat, fima zada ala dzalik, lebih dari sehari 2 hari boleh apa enggak? Mereka khilaf. Qala Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, boleh mendahulukannya di dalam Ramadan, atas Ramadan. Jadi kalau boleh ngeduluin Ramadan, Syaban udah boleh keluarin. Boleh mendahulukan atas Ramadan, berarti boleh didahulukan sebelum Ramadan. Bulan Syaban udah keluarin zakat fitrah boleh, karena mendahulukan atas Ramadan. Bulan Ramadan dia keluarin. Itu madhab Imam Hanafi. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, boleh mendahulukan dari awal bulan Ramadan. Imam Syafi'i boleh diduluin dari 1 Ramadan dan boleh zakat fitrah. Ya. Tapi wa qala
wa Ahmad wa qala Malikun wa Ahmadu, berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, yajuzut taqdim, la yajuz taqdim, tidak boleh mendahulukan atas waktu wajibnya. Ini yang saya bilang nggak boleh Imam Ahmad, mesti waktunya. Jadi itulah waktunya. Sebelum id nggak boleh bagi Imam Malik dan Ahmad. Nah, ini berarti berbagi kepada tiga. Ada yang bilang boleh mendahulukan dari sebelum Ramadan, Imam Hanafi. Ada yang bilang mengatakan boleh mendahulukan dari awal Ramadan, Imam Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh mendahulukan, yaitu Imam Malik dan Ahmad, mesti pada waktunya. Ya. Itulah khilaf di dalam mendahulukan zakat fitrah sebelum Ramadan. Ya. Babu qismis sadaqat, bab pada menyatakan qismis sadaqat, artinya pembagian sedekah atau zakat. Ya. Pantas. Ya. Babu taksi wa babul qismi fis sadaqati, babu qismis sadaqati, ini bab menyatakan membagi sedekah-sedekah. Ittafaqu ala jawazi daf'is sadaqat ila jinsin wahidin minal asnafis samaniyah, dan ittafaqu, mereka bersepakat pada bolehnya membagikan sedekah kepada satu jenis, satu macam mustahik, minal asnafis samaniyah, dari 8 macam mustahik, al-madhkurina fil ayatil karimah, yang disebutkan di dalam ayat yang mulia. Illa Syafi'i, melainkan Imam Syafi'i, fa innahu qala, maka bahwasanya Imam Syafi'i berkata, la budda minal isti'abil asnafis samaniyah, tidak boleh tidak isti'ab, meratakan, membagi rata kepada macam-macam yang 8. Inna qis in qasamal imamu, jika membagi oleh imam, jika membagi oleh imam, wa hunaka amilun, dan di sana ada amil, ada pelaksana atau pekerja zakat, wa illa fal qismatu ala sab'atin, kalau tidak maka pembagiannya kepada 7, tidak masuk amil. Jadi kalau nggak ada amil berarti pembagiannya kepada 7, nggak termasuk amil. Fuqara, masakin, mu'alaf, sabilillah, gharimin, nah itu 7. Amil nggak masuk kalau nggak ada amil di sana. Wa illa fal qismatu ala sab'atin, kalau nggak begitu maka pembagiannya atas 7 bagian. Fa in faqada ba'dul asnafi, apabila tidak ada sebagian macam-macam, qusimat, maka dibagikan as-sadaqatu alal mawjudina,
atas yang masih ada. Jadi umpama ada 8 asnaf, yang ada hanya 5, ya bagi sama 5. Umpama mu'alaf udah nggak ada, sabilillah udah nggak ada, amilin nggak ada, berarti sisanya 5, bagi kepada yang ada. Ya. Wa kada yastau'ibul maliku li asnafin, begitu juga meratakan atau membagi rata pemilik harta akan macam-macam yang ada. Inin hasaral mustahiquna fil balad, jika terbatas, jika terhingga mustahik-mustahiknya dalam negeri. Jadi kalau terbatas hanya ada 3, ya bagi nama 3. Fuqara, masakin, gharimin umpama, ya bagiin yang ada. Ya. Wa fi wa waffa bihim al-mala, dan wa waffa, dan mencukupkan dengan mereka akan harta. Wa illa fayajibu i'ta'u salasatin, kalau tidak wajib membagikan kepada 3. Jadi kalau cukup dibagiin semua asnaf, bagiin. Kalau nggak cukup, minimal 3 orang. Zakat itu dibagi kepada 3 mustahik. Apakah mustahiknya fakir, miskin, gharimin, bagi. Kalau cukup rata-rata. Mana umpama gharimin ada 10, fakir miskin 10, ada 30, bisa dibagi rata, bagi rata semua. Tapi kalau umpama nggak bisa, ya fakirnya 3, miskinnya 3, gharimin 3. Jadi kalau nggak bisa rata semuanya, minimal 3. Itu menurut musannif. Ya. Falau adamal asnafu fil baladi wajaban naqlu, dan jikalau tidak ada mustahik pada negeri itu, di Indonesia nggak ada, nah, pindah negeri lain, pan-naqlu, maka berpindah kepada negeri yang lain. Atau Jakarta nggak ada mustahik, pindah kepada negeri kota yang ada mustahiknya. Itu yang dikatakan wa in faqadal asnafu minal baladi wajaban naqlu. Dan apabila ketiadaan para mustahik, macam-macam mustahik itu min baladin, daripada negeri, wajaban naqlu, wajib pindah kepada negeri yang ada. Au ba'duhum rudda 'alal baqin, atau sebagian mereka dikembalikan atas yang masih ada. Umpama orang miskin, orang fakir, gharimin nggak ada, tidak dipindahkan gharimin negeri lain, enggak, tapi bagian gharimin dibagiin lagi pada fakir miskin, dibalikin kepada yang ada. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang bilang yang nggak ada dipindahkan ke negeri lain, ada yang mengatakan yang nggak ada dibalikin kepada bagian yang ada, balikin lagi. Jadi fakir miskin ada, gharimin nggak ada, maka bagian gharimin bagiin lagi sama fakir miskin. Itu raddu, mengembalikan atas yang masih ada. Nih, nah itu cara dalam membagikan mustahik. Ya. Wal asnafu samaniyatu, dan macam-macam mustahik yang 8, hum, mereka adalah al fuqara, orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amiluna 'alaiha, orang yang melaksanakan zakat,
atau pekerja zakat. Wal muallafatu qulubuhum, orang yang dijina hatinya, orang yang baru masuk Islam. Wal riqab, budak belian yang menebus dirinya. Wal gharimun, orang yang berhutang. Sabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Wabnis sabil, orang yang kehabisan ongkos di tengah jalan lagi musafir. Ya, itu 8 macam. Apa yang masih ada bagiin. Wal faqiru, habis. Jadi kalau umpama sekarang sabilillah nggak ada, karena nggak ada perang umpama. Ya. Tapi ada yang kias sabilillah, orang-orang yang bekerja di jalan Allah. Kayak para dai, para ustadz, ulama, itu ada yang masukkan sabilillah, karena dia ini adalah bekerja di jalan Allah. Ini 8 asnaf. Ya. Wal faqiru inda Abi Hanifah, dan orang fakir menurut Imam Abi Hanifah, wa Malikun dan Malik, huwallazi lahu ba'dul kifayatihi wa yu'wizuhu baqiha. Orang fakir adalah orang yang mencukupi sebagian kebutuhannya. Jadi orang yang punya sebagian yang mencukupinya, wa yu'wizuhu, dan masih membutuhkan akan dia pada yang lainnya. Yang bahasa kita, hasilnya itu cukup tapi masih kurang. Hasilnya itu cukup, umpama orang butuh 100.000 sehari, dia dapat 60.000, berarti masih kurang 40.000. Ini namanya fakir. Jadi orang yang masih ada penghasilan tapi belum cukup namanya fakir. Wal miskin dan miskin indahuma, pada pendapat Imam Hanafi dan Malik, adalah huwallazi la syai'a lahu, orang yang tidak punya apa-apa. Jadi kalau miskin nggak punya apa-apa, udah butuh nggak ada penghasilan, udah butuh nggak ada pekerjaan, itu namanya miskin kalau Imam Hanafi dan Malik. Nah, beda dengan Imam Syafi'i. Ya. Wa qala Syafi'i wa Ahmad, kata Imam Syafi'i dan Ahmad, al-fakir huwallazi la syai'a lahu, orang fakir adalah orang yang tidak punya sesuatu baginya. Nah, terbalik. Kalau tadi orang fakir yang ada penghasilan tapi belum cukup. Orang miskin yang nggak ada penghasilan sama sekali. Itu menurut Imam Hanafi dan Malik. Kalau Imam Syafi'i terbalik. Orang fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa, nggak ada penghasilan apa, namanya fakir. Nah, wal miskin, orang miskin adalah huwallazi lahu ba'du ma yakfihi. Orang miskin adalah orang yang punya sebagian yang mencukupi dia. Artinya miskin adalah orang yang ada penghasilan tapi belum cukup. Ini terbalik daripada pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Ya. Wa ikhtalafu fil muallafati qulubuhum. Padahaba Abu Hanifata anna hukmahum mansukhun wa hiya riwayatun an Ahmad wal masyhur min madhabi Malikin annahu lam yabqa al muallafatu qulubuhum. Dan muallafatu qulubuhum artinya orang yang baru masuk Islam dikasih zakat buat menyenangkan hatinya, memperkuat Islamnya. Nah, itu mu'allaf. Siapa mu'allaf? Nah, itu kata Imam Hanafi, wakhtalafu, mereka berselisih di dalam mu'allaf qulubuhum. Fadhahaba Abi Hanifata, berpendapat Imam Abi Famadhabu Abi Hanifah, maka madhab Imam Abi Hanifah, anna hukmahum, bahwa sanya hukum mereka adalah mansukhun, udah dihapus. Jadi mu'allaf qulubuhum udah nggak ada.
menurut Imam Hanafi. Wa hiya riwayatun, dan itu perkataan riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Hanafi mu'allaf qulubuhum enggak ada, sudah terhapus. Jadi berarti enggak ada mu'allaf qulubuhum. Itu adalah perkataan yang diambil dari Imam Ahmad. Tapi wal masyhur min madhhabi Malik, yang masyhur pada madhab Imam Malik, annahu lam yabqal mu'allafatu qulubuhum, maksudnya sudah enggak ada mu'allaf qulubuhum, sahmun bagian mereka, ya, li ghaniyil muslimin, karena sudah kaya orang Islam. Dulu mu'allaf masih miskin, makanya dikasih bagian. Kalau sekarang biar mu'allaf sudah kaya, kadang-kadang kayaan mu'allaf sama kita itu nggak berhak lagi, udah dihapus bagiannya, kata Imam Malik, ya. Wa anhu, dan dari Imam Malik riwayatun ukhra, riwayat lain, annahu ini tija ilaihim fi baladin, sesungguhnya inna, bahwasanya mereka jika dibutuhkan diberikan kepada mereka di negeri lain, ya. Wasagrin, dan diberikan kepada orang yang berjaga di bentengan. Asal sagrin lobang, dulu pembentengan Islam itu lobang, gali lobang dia masuk dirinya, palanya ditutup oleh daun-daunan, disangka nggak ada orang, padahal di bawahnya ada orang, itu bertahan di bentengan. Nah, jadi riwayat yang lain bahwasanya jika dibutuhkan kepada mereka dalam negeri atau dalam bentengan, ista'nafal imam, ista'nafal imam, memulai imam, ya. Ista'nafal imam, menuntut, ista'nafal imam, memulai imam, wujudul illah, karena ada illat. Nah, jadi kalau masih ada yang butuh satu negeri atau satu bentengan, bolehlah imam memulai membagikan mereka, ya. Tapi wali Syafi'i, bagi Syafi'i kaulani, bagi Imam Syafi'i adalah dua kaul, annahum hal yu'tuna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amla. Dapat Imam Syafi'i, apakah mereka mu'allaf itu masih dikasih setelah Nabi enggak ada? Nih, apakah masih diberikan setelah Nabi enggak ada? Nah, yang benar al-asah, yang paling sahih, innahum yu'tuna minaz zakah. Yang paling benar bahwa mereka masih diberikan dari zakat, masih dikasih. Mu'allaf qulubuhum masih dikasih walaupun Nabi udah enggak ada, ya. Wa inna hukmahum ghairu mansukhin. Menurut Imam Syafi'i, mu'allaf qulubuhum tidak mansukh, tidak dihapus hukumnya. Wahia riwayatun an Ahmad, itu pun riwayat dari Ahmad. Jadi kalau Imam Hanafi mengatakan bahwasanya dihapus hukumnya, itu juga dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan adalah tidak dihapus hukumnya, pun dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat, satu kaulnya dihapus hukumnya, satu kaulnya tidak dihapus hukumnya. Itu diambil oleh Imam Syafi'i. Wahal ma akhadhahul amilu ala sadaqati minaz zakah, apakah mengambil akan dia oleh amil di dalam sedekah daripada zakat, an amalihi, apakah dari amalnya? Ini amil dapat bagian dari dirinya atau dari amalnya, kerjaannya? Kalau umpama amil zakat dapat bagian, itu bagian apa? Dari dirinya yang menjadi pekerja zakat atau dari kerjaannya sebagai upah? Ini pertanyaan. Apa amil dapat dari dirinya, apa amil dapat dari pekerjaannya? Kalau Abu Hanifah wa Ahmad, berkata Imam Abu Hanifah dan Ahmad, itu adalah huwa min amalihi. Amil kata Imam Ahmad itu mendapat daripada pekerjaannya, berarti gaji.
Jadi sesuai kerjaannya berapa, gajinya berapa. Itu bagian amil adalah gaji dari kerjaannya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa qala Malikun wasyafi'i, dan berkata Imam Malik dan Syafi'i, minaz zakah, dari bagian zakat, bukan kerjaan. Jadi kalau bagian zakat berarti buat dirinya sebagai amil. Ya. Jadi kalau bagian zakat, umpama zakat ada 7 juta, umpama fakir 1 juta, miskin 1 juta, amil 1 juta, umpama dibagi kepada seluruh amil, itu dari bagian zakat. An Ahmad yajuzu ayyakuna amilus sadaqati abidan. Boleh amil zakat seorang budak. Amil boleh budak, kata Imam Ahmad. Wa min dawil qurba, dan boleh amil dawil qurba yang ada hubungan kerabat dengan Nabi. Boleh amil. Jadi kalau keluarga Nabi boleh jadi amil. Juga wa anhu fil kafiri, dan daripada Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, daripadanya fil kafir, amil boleh kafir. Ya, riwayatannya ada 2 riwayat. Jadi pekerja zakat boleh kafir. Itu kata Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i la yajuz. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah itu boleh, tidak boleh amil dari kafir. La yajuz. Imam Ahmad mengatakan amil boleh. Kalau ngerjain, ngangkutin, nyatet, boleh kafir. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Malik dan Syafi'i enggak boleh. Walau warriqabu, juga warriqab, budak belian, humul mukatabun indal kulli ghairi malikin. Jadi kalau budak boleh jadi amil. Budak yang mana? Mukatab. Mukatab ini budak yang sedang menebus kemerdekaan dirinya. Umpama tuannya bilang, hai budakku, saya berikan kesempatan kamu nebus dirimu, hargamu 10 juta, setiap bulan bayar 1 juta. Dia tebus, dapat sebulan bayar 1 juta, sebulan 1 juta, sampai dia sudah tebus dirinya 5 juta, berarti sudah separuh. Nah kalau separuh udah ditebus namanya budak muba'at, budak yang sudah separuh merdeka, itu mukatab. Yang boleh pekerja zakat budak kalau mukatab, yang sedang ada proses menebus dirinya, itu kata Imam Malik. Ya. Jadi humul mukatabun indal kulli ghaira malikin. Jadi menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad, boleh budak jadi pekerja zakat kalau budak mukatab selain Malik. Nah, apa kata Malik? Fayajuzu inda Abi Hanifah wa Syafi'i, habis. Wa qala Abu Hanifah. Ya. Jadi selain Malik, fayajuzu, maka boleh inda Abi Hanifah wa Syafi'i daf'uz zakat ilal mukatabin. Boleh bagi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i memberikan zakat kepada budak mukatab. Mukatab yang lagi sebut dirinya, ada bagian zakat, dia boleh terima supaya lebih cepat menebus dirinya. Budak mukatab boleh terima zakat. Ya. Liyu'addu dzalika fil kitabati, supaya dia bisa menunaikan, membayar kepada tebusan dirinya. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah itu membolehkan budak mukatab terima zakat. Ya. Wa qala Malik, tapi berkata Malik la yajuz, enggak boleh.
Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad mengatakan boleh budak mukhatab terima zakat untuk nebus dirinya. Tapi Imam Malik mengatakan nggak boleh. Kenapa? Li'anna riqab indahu al-abdu. Karena riqab bagi Imam Malik maknanya budak murni, belum nebus dirinya, masih 100% budak. Imam Malik. Nah, datur riqab itu adalah budak murni. Makanya kalau ada budak yang udah nebus dirinya nggak boleh terima zakat menurut Imam Malik. Tapi kalau Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad mengatakan boleh budak mukatab terima zakat, kecuali Imam Malik. Ya. Fa inda Malikin, tadi kelewat, la yajuzu li'anna riqaba indahu al-abdul ariqa. Jadi Imam Malik mengatakan budak mukatab nggak boleh terima zakat. Kenapa? Karena bahasanya bagi dia abdun itu adalah abdun yang masih murni, belum merdeka sedikit pun, masih 100% budak. Kalau udah dia tebus dirinya berarti 50% merdeka, nggak boleh terima zakat. Ya, kali Imam Malik. Fa inda Malikin yashtari minaz zakati raqabatan kamilatan wa mu'tiqun. Dan dia membeli dari zakat satu budak yang sempurna, maka mu'fatu toku, dimerdekakan. Sama dia kalau ada duit zakat beliin budak murni, merdekain. Makanya sama dia budak nggak boleh terima zakat, karena bagusan dibeli itu budak lalu dimerdekain dibanding dikasih zakat. Nih, kalau Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh budak lagi nebus dirinya kasih zakat biar lebih cepat proses merdekanya. Tapi kalau Malik nggak boleh. Yang namanya budak murni 100%. Makanya sama dia boleh dikasih budak murni 100%. Harganya berapa? 10 juta. Kasih dia 10 juta, nah, kemudian untuk dimerdekain dirinya. Atau beli dia lalu merdekain dirinya. Wahia riwayatun an Ahmad. Itu pun riwayat dari Ahmad. Ya. Wal gharimuna wal gharimuna madinuna bil ittifaq. Orang gharim adalah orang yang berhutang ittifaq. Gharim semua sepakat bahwa gharim adalah orang yang berhutang. Berhutang untuk kepentingan umum. Mama panitia masjid ngutang pangkalan, walaupun panitia masjid kaya boleh terima zakat. Untuk apa? Bayar pangkalan supaya bebas masjid dari utang. Itu ghorimun, ya. Atau bahkan utang pribadi. Jadi anda kata ada orang ngutang untuk kepentingan rumah tangganya, belum bisa bayar, nah, boleh diambil zakat untuk bayar utang pribadinya. Ini ghorimun, ya. Itu al-gharimun al-madinuna bil ittifaq. Orang gharim adalah orang yang berhutang dengan ittifaq. Yang ngutang boleh terima zakat. Wa fi sabilillah al-ghuzzatu. Dan makna sabilillah guzzat, orang yang berperang. Kalau bahasa kita sukarelawan. Perangnya sukarela, nggak digaji, nggak dibayar, itu boleh terima zakat. Tapi kalau tentara yang ada gajinya nggak boleh terima zakat. Tapi kalau guzat sukarelawan yang nggak digaji, yang nggak dapat upah, dia perang sukarela, itu boleh terima zakat. Itu guzat. Wa qala Ahmad fi adhari riwayatain. Berkata Imam Ahmad dalam salah yang paling zahir di riwayatnya, itu adalah al-hajju fi min sabilillah. Orang haji itu termasuk sabilillah. Orang pergi haji habis ongkos jalanan boleh terima zakat.
karena dia termasuk sabilillah. Ya. Wabnus sabil al-musafir. Jadi yang namanya ibnu sabil orang musafir bil ittifaq. Jadi kalau orang musafir habis ongkosnya, hilang uangnya, boleh terima zakat. Karena ibnu sabil maksudnya musafir. Itu ittifaq ulama. Wa hal yudfa'u ilal gharimi ma'al ghina. Apakah diberikan zakat kepada orang yang berhutang dalam keadaan kaya? Tadi saya bilang, orang kaya ngutang, boleh nggak terima zakat dari segi ngutangnya? Ya, qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wal Adhar inda Syafi'i na'am. Ya, dan berkata Imam Abu Hanifah dan Malik dan Ahmad dan Imam Ahmad bukan dia. Jadi kata Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad enggak boleh terima kalau orang ngutang kaya. Tapi wal adhar inda Syafi'i, dan yang paling dohir pada pendapat Imam Syafi'i, na'am, ya boleh. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Ahmad orang kaya ngutang enggak boleh terima zakat. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh terima zakat orang kaya ngutang. Dari segi ngutangnya bukan kaya. Nih, apalagi tadi ngutangnya bukan buat dia, ngutang untuk kepentingan umum, bangun santren, bangun masjid dan lain sebagainya. Wakhtalafu fi sifati ibni sabil. Mereka berselisih dalam sifat ibnu sabil bagaimana? Badal ittifaq ala sahmihi. Mereka berselisih tentang ibnu sabil setelah mereka sepakat bahwa ada bagian ibnu sabil. Ibnu sabilnya siapa? Ini khilaf. Faqala Abu Hanifah wa Malikun huwal mujtazu. Kata Abu Hanifah dan Imam Malik, huwal mujtazu, orang yang melewati satu negeri. Dia lagi musafir lewatin Jakarta, uangnya habis, boleh terima zakat. Mujtaz, karena itu namanya apa? Orang yang melintas, orang yang melewati satu negeri boleh terima zakat kalau dia musafir. Ya, mujtaz duna munsi'is safar, tidak memulai safar, lagi lewat. Jadi dia bukan baru musafir, udah 3 hari musafir lewatin Jakarta. Nah, kemudian dia ini habis ongkos, boleh terima zakat. Namanya mujtaz, orang yang sedang melewati satu negeri, bukan munsi'us safar, bukan mulai musafir. Ini menurut Imam Hanafi, bahwasanya yang musafir itu adalah orang yang sedang lewat setelah melakukan perjalanan. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, huwal mujtazu wal munsi'u. Kata Imam Syafi'i yang namanya musafir dua-duanya. Baru mulai musafir boleh terima zakat, lagi lewat di satu negeri boleh terima zakat. Jadi musafir dua, mujtazu wal munsi'u. Yang lewatin negeri namanya musafir, yang baru mulai musafir namanya musafir. Dua-duanya. Tapi wa an Ahmad, dari Ahmad riwayatani, adharuhuma, yang paling zahir dua riwayat Ahmad, annahu al-mujtazu, bahasanya musafir itu yang melewati satu negeri, bukan baru mulai. Nah, inilah 8 asnaf yang berhak terima zakat dengan khilaf pada maknanya. Ya, wallahu a'lam. Faslun. Wa hal yajuzur rajul ayyu'tiya zakatahu kullahu. Ya, silakan. Bisa tanya? Ya, silakan. Di Jakarta ini gambarnya ambil yang mana? Di Jakarta umumnya ambil musiman, hanya waktu lebaran aja ambil zakat fitrah itu. Apa itu dapat bagian kamu? Jadi
Kalau yang namanya amil pekerja tetap, amil zakat tuh dari pekerja tetap yang ngerjain zakat satu. Nah kalau yang kita ini pekerja lepas, waktu ngerjain zakat doang dapat, nanti enggak. Gitu. Ya. Jadi kalau amil dari badan amil zakat itu pekerja tetap, dia dapat dari setiap zakat itu bagiannya. Tapi kalau kita ini kan fitrah biasanya malam takbiran doang kerja. Ya. Nah itu musiman namanya. Ya boleh kita bilang itu gaji atau upah. Ya. Sama berapa Mas? Ya. Kadarnya sama. Kalau bisa jangan sama. Nanti kalau sama banyakkan amil daripada mustahik. Kalau bisa ya, kalau saya suka pentingin dulu mustahik, selebihnya bagiin secukupnya buat pekerja. Ya, jangan disamain. Nah kalau badal amil zakat yang gaji siapa? Ya pemerintah lah. Demikianlah